Aku pernah berpikir bahwa cinta itu sederhana, seperti angin laut yang menyapa pantai Jakarta setiap pagi, datang dan pergi tanpa drama. Tapi hari itu, saat aku pertama kali melihatnya di gym kecil di pinggiran kota, segalanya berubah menjadi badai yang tak terkendali. Aku hampir menjatuhkan barbel karena tapannya yang tajam, seolah menusuk langsung ke rahasia terdalamku yang selama ini kubungkus rapat-rapat. Namaku Ardi, seorang pegawai kantor biasa di Jakarta yang sibuk dengan rutinitas kerja dari Senin sampai Jumat. Aku berusia 28 tahun, hidup sendirian di kosan sederhana, dan selalu berusaha menyembunyikan perasaan yang tak pernah kujelaskan pada siapapun. Di masyarakat seperti ini, di Indonesia yang penuh norma dan tatapan curiga, menjadi gay terasa seperti membawa beban gunung di pundak. Aku tak pernah berani membuka diri, takut dicemooh, takut kehilangan keluarga, takut segalanya hancur. Gym itu jadi pelarianku. Setiap sore setelah pulang kerja, aku ke sana untuk melupakan segala tekanan. Tempatnya tak mewah, hanya ruangan berat dengan beban-beban besi dan treadmill usang, tapi cukup untuk membuatku merasa hidup. Hari itu hujan deras mengguyur Jakarta, membuat jalanan banjir seperti biasa. Aku basah kuyup saat masuk, dan di sana dia berdiri, sedang angkat dumbbell dengan okus yang membuat jantungku berdegup tak karuan. Dia bernama Rea, seperti yang ku tahu kemudian. Tubuhnya atletis, kulitnya sawo matang khas anak Jakarta, rambutnya pendek rapi, dan senyumnya. Ya Tuhan, senyumnya bisa melelehkan es. Aku mencuri pandang saat dia istirahat, minum air dari botolnya. Tatapan kami bertemu sebentar, dan aku buru-buru alihkan mata, takut dia tahu apa yang kurasakan. Dalam hati aku bergumul hebat, kenapa harus dia? Kenapa sekarang? Aku tak boleh begini, ini salah, ini berbahaya. Tapi takdir seolah tak peduli dengan pergolakan batinku. Saat aku sedang suat, barbel terlalu berat, dan aku hampir jatuh. Tiba-tiba tangannya memegang pinggangku dari belakang, membantu menstabilkan. Hati-hati bro, katanya dengan suara dalam yang membuat bulu kuduku merinding. Sentuhannya hangat, terlalu hangat untuk sekadar bantuan biasa. Aku mengucap terima kasih dengan suara gemetar, wajahku pasti merah padam. Sejak hari itu, kami sering bertemu di gym, awalnya hanya salam biasa, lalu obrolan ringan tentang latihan. Lo rutin ya ke sini, tanyanya suatu hari. Aku mengangguk, berusaha tenang meski dalam hati badai berputar. Rea cerita dia kerja sebagai trainer paruh waktu, sambil kuliah malam. Dia ramah, tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku curiga, atau berharap bahwa dia juga merasakan hal yang sama. Pergolakan dalam diriku semakin hebat. Malam-malam aku tak bisa tidur, memikirkan dia. Ini cinta atau hanya nafsu sesaat, tanyaku pada diri sendiri. Di negeri ini, cinta seperti ini bisa berakhir tragis. Aku ingat berita-berita tentang Raya, tentang penghakiman masyarakat, tentang keluarga yang mengucilkan. Tapi setiap kali melihat Rea tertawa saat kami latihan bareng, hatiku berbisik, mungkin ini layak diperjuangkan. Suatu sore, setelah gym sepi karena hujan lagi, kami duduk di bangku luar sambil minum kopi dari warung sebelah. Lo punya pacar? Tanyanya tiba-tiba. Aku terdiam, jantung berdegup kencang. Belum, jawabku pelan. Dia tersenyum, aku juga. Tatapannya lama, penuh makna. Saat itu aku tahu ini baru permulaan dari sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya atau menghancurkannya. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi yang rapuh, mudah pecah jika terlalu kupegang erat. Rea semakin sering mengajakku latihan bareng dan aku tak bisa menolak. Setiap sentuhan tak sengaja saat spotting, setiap tawa bersama, membuat konflik dalam diriku semakin dalam. Aku bahagia, tapi juga ketakutan. Bagaimana jika dia tahu? Bagaimana jika ini hanya khayalan? Kami mulai bertukar nomor, lalu chat malam-malam. Obrolan ringan tentang ilmu, musik, sampai curhatan kerja.
Rea bilang dia dari keluarga sederhana di Bekasi, ayahnya supir angkot, ibunya jualan gorengan. Hidup susah, bro, tapi aku pengen sukses, katanya. Aku cerita tentang keluargaku di kampung Jawa yang selalu desak aku cepat nikah. Mereka nggak tahu aku. Seperti ini aku hampir bilang, tapi ku tahan. Suatu malam setelah gym, Rea ajak makan bakso pinggir jalan. Hujan gerimis, kami berteduh di bawah atap warung. Ardi, lo orang baik, katanya tiba-tiba, matanya serius. Aku tersenyum gugup. Lo juga. Saat itu, tangannya menyentuh tanganku sebentar saat ambil sendok. Listrik mengalir di tubuhku. Dalam hati aku berperang, ini saatnya bilang, atau selamanya diam. Tapi aku diam takut. Di Indonesia ini, cinta sesama jenis masih seperti bom waktu. Aku ingat teman lama yang diusir keluarga setelah ketahuan, atau berita tentang pasangan yang digerebek. Aku nggak kuat kalau kehilangan segalanya, bisik hati kecilku. Tapi Rea semakin dekat, semakin membuatku jatuh. Akhirnya, di gym lagi, saat hanya kami berdua karena libur, dia bilang, Ardi, aku suka sama lo. Bukan sebagai teman. Dunia seolah berhenti. Aku terdiam, air mata hampir jatuh. Aku juga, Re. Dari pertama kali lihat lo. Kami berpelukan di sana, di ruangan kosong itu, hati berdegup saling bertemu. Tapi kebahagiaan itu singkat. Besoknya, teman Gim mulai bisik-bisik. Lo berdua kok mesra banget. Aku panik. Rea tenang, biarkan saja, yang penting kita. Tapi dalam diriku badai semakin kencang. Keluargaku mulai curiga karena aku jarang pulang kampung. Kapan bawa pacar cewek, tanya ibu di telepon. Rea ajak aku ke kosannya suatu malam. Rumah kecil di pinggiran tapi hangat. Kami duduk di teras, minum teh. Aku nggak peduli orang bilang apa, Ardi. Aku cinta lo. Kata-katanya menusuk hati. Aku menangis dalam pelukannya. Aku takut, Re. Takut kehilangan lo, takut masyarakat, takut Tuhan marah. Dia pegang wajahku, kita hadapi bareng. Malam itu kami pertama kali berciuman. Lembut, penuh rasa. Tapi pagi harinya aku bangun dengan rasa bersalah yang membakar. Ini dosa, bisik suara dalam kepala. Aku pulang, tak bilang apa-apa. Chat darinya tak kubalas seharian. Pergolakan ini menyiksa, cinta yang indah, tapi terlarang di mata dunia. Hubungan kami semakin dalam, tapi rahasia itu seperti duri yang menusuk pelan-pelan. Rea sabar, selalu bilang kita pelan-pelan aja, Ardi. Dia mulai masak untukku, bawa bekal ke gym, nasi goreng sederhana, tapi rasanya seperti surga. Biar lo kuat latihan, katanya sambil tersenyum. Aku meleleh, tapi konflik dalam hati tak pernah reda. Suatu hari, sahabatku Andi tahu. Kami bertemu di KAE, dan dia tanya langsung, lo sama Rea? Aku lihat kalian di gym. Aku panik, tapi akhirnya mengaku. Andi diam lama, lalu bilang, hati-hati, bro. Di sini bahaya. Bukan penghakiman, tapi peringatan. Malam itu aku cerita ke Rea. Dia peluk aku erat, aku nggak akan ninggalin lo. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Rea punya teman lama, Ajar, yang diam-diam cemburu. Ajar sebarkan gosip di grup gym, oto kami berpelukan yang entah dari mana. Besoknya, gym ramai bisik-bisik. Pemilik gym panggil kami, Ma, kalian jangan kesini lagi. Banyak keluhan. Hati kami hancur. Aku marah pada Rea, ini gara-gara lo terlalu terbuka. Dia diam, mata berkaca. Ma, Ardi. Aku pikir kita kuat. Kami bertengkar hebat, pertama kalinya. Aku pulang, menangis sepanjang malam. Kenapa cinta harus sesulit ini? Pergolakan semakin dalam, aku cinta dia, tapi takut segalanya runtuh. Rea datang ke kosanku keesokan harinya, basah hujan. Aku nggak bisa tanpa lo.
Kami baikan tapi luka itu dalam. Keluargaku mulai curiga lebih dalam. Adikku telepon, "Kak, ada yang bilang lo abnormal." Aku bohong, tapi hati remuk. Kami putuskan pindah gym lain, lebih jauh. Di sana, kami lebih hati-hati. Rea mulai tinggal di kosanku kadang-kadang. Pagi-pagi, dia bangun lebih dulu, siapkan sarapan, telur ceplok, roti bakar, kopi hitam. "Sarapan dulu, sayang," katanya lembut. Momen itu indah, tapi selalu dibayangi ketakutan. Suatu malam, kami nonton film di kamar, pelukan. "Aku pengen kita bareng selamanya," bisik Rea. Aku tersenyum, tapi dalam hati, mungkin gak di sini. Konflik masyarakat semakin nyata saat ada raya di tempat nongkrong gay yang kami hindari. Berita penuh penghakiman. Aku semakin tertekan. Badai semakin mendekat. Ajar, si pengkhianat, tak berhenti. Dia kirim foto kami ke keluargaku lewat anonim. Ibu telepon menangis, "Ardi, benar apa yang orang bilang? Lo sama cowok." Aku diam, tak bisa bohong lagi. "Ma, Bu." Telepon ditutup, dunia seolah runtuh. Rea datang, peluk aku yang menangis. Kita hadapi bareng. Tapi keluarganya juga tahu dari gosip yang menyebar. Ayah Rea marah besar, "Kamu bikin malu keluarga." Rea diusir sementara. Kami berdua terluka dalam, tapi saling menguatkan. Kami putuskan kabur sementara ke Bandung, rumah Tante Rea yang lebih terbuka. Di sana, jauh dari Jakarta, kami merasa bebas sebentar. Pagi-pagi, Rea siapkan sarapan seperti biasa, nasi uduk buatannya enak sekali. "Ini buat lo, biar kuat," katanya sambil cium keningku. Momen romantis itu seperti oase di tengah gurun. Tapi konflik tak hilang. Dalam hati aku bergumul, apakah aku egois mempertahankan ini? Rea juga, dia bilang malam-malam, "Aku takut kehilangan lo kalau tekanan terlalu besar." Kami nangis bareng, tapi cinta semakin kuat. Kembali ke Jakarta, kami cari apartemen kecil bareng. Hidup sederhana, tapi bahagia. Rea kerja trainer relance, aku tetap kantor. Pagi hari jadi ritual, dia bangun, masak sarapan, kami makan sambil cerita rencana hari. "Suatu hari kita punya rumah sendiri," katanya. Tapi pengkhianatan lagi, Andi, sahabatku, yang ternyata iri, sebarkan gosip ke kantor. "Bos panggil aku, ada rumor tentang lo. Hati-hati, ini bisa pengaruh karir." Aku hampir dipecat. Hati remuk, aku salahkan Rea lagi. Ini semua gara-gara kita. Pertengkaran hebat. Rea pergi malam itu. Aku sendirian, menyesal. Aku nggak bisa tanpa dia. Pergolakan terdalam, lepaskan atau pertahankan. Hari tanpa Rea terasa seperti neraka. Aku cari dia kemana-mana, akhirnya ketemu di gym lama, sendirian. "Ma, Ardi. Aku takut bikin lo susah," katanya mata berkaca. Aku peluk dia erat, "Kita salahin dunia, bukan satu sama lain. Kami baikan, lebih kuat. Putuskan hadapi semuanya." Aku cerita ke ibu lagi, lewat surat panjang. "Bu, ini aku yang sebenarnya. Aku cinta Rea, dia baik." Ibu diam lama, lalu telepon, "Kalau lo bahagia, ibu terima. Tapi hati-hati." Keluarga Rea juga pelan-pelan luluh, setelah Rea cerita panjang. Ajar minta maaf, ternyata dia juga sama, tapi cemburu. Kami makan, hidup berlanjut. Kami tinggal bareng resmi. Setiap pagi, Rea siapkan sarapan bubur ayam atau martabak kecil. "Ini tanda cinta aku," katanya. Aku balas peluk, "Lo segalanya buat aku." Konflik masih ada, tatapan masyarakat, bisik-bisik. Tapi kami punya satu sama lain. Suatu hari, kami ke Pantai Anyer, jalan tangan bergandeng diam-diam, "Aku bangga sama lo," bisik Rea. Dalam hati, pergolakan reda pelan. Cinta ini layak diperjuangkan. Kami bangun hidup baru, saling dukung.
Tahun-tahun berlalu, cinta kami semakin dalam, seperti akar beringin yang kuat meski badai datang. Kini, setiap pagi, Rea yang bangun duluan, siapkan sarapan dengan cinta, telur mata sapi, sayur asem, kopi panas. Sarapan sayang, katanya sambil cium pipiku. Aku tersenyum, hati penuh syukur. Kami punya apartemen kecil di Jakarta Selatan, sederhana tapi hangat. Kerja kami stabil, teman-teman baru yang terima kami apa adanya. Keluarga pelan-pelan menerima, ibu bahkan datang berkunjung peluk Rea seperti anak sendiri. Konflik dulu terasa jauh, tapi kami tahu perjuangan itu membentuk kami. Tanpa badai itu, kita nggak sekuat ini, kata Rea suatu malam saat kami duduk di balkon. Di masyarakat yang masih penuh prasangka, kami pilih hidup tenang, tapi bahagia. Cinta kami bukti bahwa kasih sejati bisa menang atas segala. Aku pernah takut, tapi kini aku tahu, bertemu dia di gym adalah berkah terbesar. Kini, dia yang siapkan sarapanku setiap hari, tanda cinta yang tak pernah pudar. Dan aku selamanya bersyukur.